Halo Sobat Kamar Inspirasi, bicarain tentang Yahudi, maka nggak ada habis-habisnya. Meskipun jumlah mereka hanya 15 juta orang, tapi sudah banyak loh tokoh-tokoh yang berasal dari Yahudi. Misalnya, ada Albert Einstein, penemu teori relativitas dan pemenang Nobel. Lalu ada Jonas Salk, penemu vaksin polio. Kemudian ada Karl Marx, filsuf dan ekonom, pencetus ide komunisme. Kemudian di bidang yang lain, kita menemukan namanya Golda Meir, Perdana Menteri wanita pertama Israel. Kemudian ada Theodor Herzl, pendiri gerakan Zionis modern. Lalu ada nih, siapa sih yang nggak kenal Mark Zuckerberg, yaitu pendiri Facebook, dan Sergey Brin, CEO founder Google. Lalu ada Michael Bloomberg, pengusaha, pendiri Bloomberg LP, dan mantan wali kota New York. Nah, tokoh-tokoh ini tidak hanya berpengaruh dalam bidangnya masing-masing, tapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dunia. Sebelum kita membahas mengapa Yahudi ada di Jazirah Arab, kita wajib nih mengenal siapa mereka Yahudi. Yahudi adalah salah satu kelompok etnis dan agama tertua di dunia dengan sejarah yang dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu di Tanah Kanaan, wilayah yang kini dikenal sebagai Israel dan Palestina. Mereka ini adalah keturunan bangsa Israel kuno atau Bani Israel, yang disebut dalam teks-teks keagamaan seperti Taurat, bagian dari Alkitab suci mereka, Tanakh, Alkitab Ibrani. Agama mereka, Yudaisme, adalah salah satu agama monoteistik pertama yang percaya pada Tuhan yang esa. Sejarah Yahudi penuh dengan dinamika dan tantangan. Mereka pernah membangun kerajaan besar seperti kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, tetapi juga mengalami kehancuran seperti penaklukan oleh Babilonia dan Romawi. Salah satu momen penting dalam sejarah mereka adalah penyebaran bangsa Yahudi ke berbagai penjuru dunia setelah penghancuran Bait Suci kedua di Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Kelompok yang terusir ini membuat Yahudi tersebar ke Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan belahan dunia lainnya. Meskipun tersebar, bangsa Yahudi mampu menjaga identitas budaya, bahasa, dan agama mereka. Bahasa Ibrani yang dulu hampir punah dihidupkan kembali di era modern. Mereka juga dikenal memiliki komunitas yang kuat dengan tradisi yang berakar pada ajaran agama dan kehidupan keluarga. Berdasarkan asal-usul geografis, Yahudi terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah Ashkenazi, Yahudi Eropa Timur, Sephardi, Yahudi Spanyol dan Portugal, dan Mizrahi, Yahudi Timur Tengah dan Afrika Utara. Tahun 1948 menjadi tonggak penting dalam sejarah Yahudi, dengan berdirinya negara Israel sebagai rumah bagi bangsa Yahudi setelah ribuan tahun tanpa tanah air. Namun, pembentukan Israel juga menimbulkan konflik dengan penduduk Palestina khususnya dan negara-negara tetangga yang hingga kini menjadi isu global. Saat ini, Yahudi dikenal sebagai bangsa yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Meskipun hanya sekitar 15 juta orang Yahudi di dunia, mereka telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bentuk peradaban modern. Kisah mereka adalah tentang ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus maju meskipun menghadapi berbagai rintangan. Nah, sekarang baru saatnya nih kita membahas tentang kenapa Yahudi ada di Jazirah Arab. Dahulu kala, tanah mereka Yerusalem adalah pusat peradaban, tapi bencana besar terjadi.
Pasukan Babilonia menghancurkan kota itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Orang Yahudi terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, berjalan jauh mencari tempat yang aman. Tak hanya itu, beberapa abad kemudian, pasukan Romawi juga menghancurkan Yerusalem lagi, membuat mereka tersebar lebih luas, termasuk ke Jazirah Arab. Sedangkan orang-orang Arab Palestina hari ini sudah berada di Palestina yang sekarang, jauh sebelum 1200 sebelum Masehi, dan mereka kala itu dikenal sebagai orang-orang Kanaan yang diyakini sebagai nenek moyang orang Arab Palestina hari ini. Pada saat kita melihat polemik ini, kita udah tahu ya siapa yang sebenarnya merampas dan siapa yang sebenarnya dirampas. Jangan salah. Kita kembali ke topik ya. Ketika mereka melakukan pelarian dan membutuhkan tempat yang aman, lagi subur dan jauh dari konflik yang besar, mereka menemukan tempat yang cocok, yaitu Madinah. Madinah adalah jawabannya. Kota ini punya tanah subur, cocok untuk bercocok tanam, terutama kurma. Selain itu, Madinah ada di jalur perdagangan yang ramai. Di sini bangsa Yahudi bisa memulai hidup yang baru, mendirikan komunitas yang kokoh. Saat tiba di Madinah, mereka tidak hanya tinggal, mereka membangun benteng-benteng kuat untuk melindungi diri, menanam kurma, dan menguasai perdagangan. Ada 3 suku utama mereka, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Setiap suku punya wilayahnya sendiri. Mereka juga memperkenalkan kitab suci mereka, Taurat, kepada suku-suku Arab setempat yang penasaran dengan kepercayaan mereka. Hubungan dengan suku Arab, tapi jangan bayangkan semuanya damai ya. Suku-suku Arab seperti Aus dan Khazraj sering berperang. Kadang-kadang suku-suku Yahudi itu ikut bersekutu dengan salah satu pihak untuk melindungi kepentingan mereka. Penantian seorang nabi, ada satu hal menarik nih. Bangsa Yahudi di Madinah sering berbicara tentang kedatangan nabi terakhir yang akan membawa keadilan, meskipun nanti di ujungnya mereka nggak meyakini karena nabi tersebut berasal dari bangsa Arab. Mereka bahkan menggunakan ini untuk menakut-nakuti suku-suku Arab. Saat nabi itu datang, kami akan memihaknya dan mengalahkan kalian. Dan ternyata kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi di sana awalnya menerima beliau dengan perasaan campur aduk. Nabi membuat piagam Madinah, perjanjian yang mengatur kehidupan bersama di kota ini. Namun hubungan ini tidak bertahan lama karena adanya konflik dan pelanggaran perjanjian dari beberapa suku Yahudi. Jujur-jujur aja, sebenarnya mereka memang udah nggak mau untuk mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan yang klasik. Alasannya apa? Ya karena Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Bani Israel. Karena salah satu tujuan mereka berada di Jazirah Arab itu sesuai dengan Taurat mereka yang mereka yakini bahwasannya nanti akan ada nabi terakhir yang keluar dari Jazirah Arab, dan mereka berharap itu juga berasal dari kaum Yahudi. Dan ternyata kok bukan. Makanya terjadi konflik yang berkepanjangan di kemudian hari yang menyebabkan mereka akan dikeluarkan dari Madinah. Emang gitu ya Yahudi, kepengennya sesuai kehendak mereka aja. Hehehe. Oke, kita sekarang bahas tentang pengusiran 3 kaum Yahudi dari kota Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau membangun masyarakat yang harmonis dengan menyatukan berbagai kelompok, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Sebagai bagian dari piagam Madinah, kaum Yahudi yang terdiri dari 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, sepakat untuk hidup damai bersama umat Islam. Namun, pengkhianatan dari masing-masing suku ini menjadi penyebab mereka akhirnya diusir atau dihukum. Berikut adalah kisah menarik dari mereka. Yang pertama, Banu Qainuqa. Awal dari konflik. Banu Qainuqa
adalah pedagang dan pengrajin logam yang ulung yang hidup makmur di Madinah. Pada awalnya, hubungan mereka dengan umat Islam cukup damai. Namun, suasana mulai memanas ketika mereka menunjukkan permusuhan setelah Perang Badar. Puncaknya terjadi di pasar Banu Qainuqa, di mana seorang wanita Muslim dilecehkan oleh seorang pria Yahudi. Ketika seorang Muslim membela wanita tersebut, ia dibunuh sehingga konflik pun pecah. Nabi Muhammad SAW mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun Bani Qainuqa menolak. Mereka mengejek Nabi dengan berkata, "Jangan tertipu dengan kemenanganmu di Badar. Jika kami berperang, kau akan tahu siapa yang sebenarnya kuat." Nabi kemudian mengepung benteng mereka selama 15 hari hingga mereka menyerah. Mereka diusir dari Madinah menuju Syam tanpa terjadi pertumpahan darah. Yang kedua, ada Bani Nadir dengan pengkhianatan di balik perjanjian. Bani Nadir adalah petani kaya yang memiliki kebun-kebun kurma yang luas. Awalnya mereka memiliki perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Namun pengkhianatan mereka terjadi ketika Nabi meminta bantuan mereka untuk membayar diat, yaitu tebusan, atas pembunuhan tidak sengaja. Mereka sepakat secara lahiriah, tetapi diam-diam merencanakan pembunuhan Nabi dengan menjatuhkan batu besar dari atas dinding. Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencana ini, sehingga beliau segera meninggalkan tempat itu karena pengkhianatan ini. Nah, karena pengkhianatan ini, Nabi memberi ultimatum kepada mereka untuk meninggalkan Madinah. Bani Nadir menolak, sehingga terjadi pengepungan selama 15 hari lamanya. Akhirnya mereka menyerah dan diizinkan untuk membawa barang-barang yang mereka bisa angkut. Sebagian besar pindah ke Khaybar, sementara harta mereka yang ditinggalkan menjadi milik kaum muslimin. Yang ketiga ada Bani Quraidah dan puncak pengkhianatannya. Jadi ceritanya, Bani Quraidah tinggal di benteng yang strategis dan menjadi pihak terakhir yang melanggar perjanjian. Pengkhianatan mereka terjadi pada saat Perang Khandak, ketika Madinah dikepung oleh pasukan Quraisy dan sekutunya. Alih-alih membantu pertahanan kota sesuai perjanjian, Bani Quraidah diam-diam bersekongkol dengan musuh. Ini membuat umat Islam terancam dari serangan dua sisi, luar dan dalam. Setelah Perang Khandak berakhir, Nabi Muhammad SAW langsung menuju benteng mereka. Pengepungan berlangsung hampir 1 bulan hingga mereka menyerah. Nabi menyerahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'az untuk menghukum mereka, pemimpin suku Aus yang pernah bersekutu dengan mereka. Saat memutuskan hukuman sesuai dengan hukum Taurat, laki-laki dewasa yang terlibat pengkhianatan dihukum mati, sementara wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Keputusan ini dijalankan dan ancaman dari dalam Madinah pun berakhir. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum ada hukuman, mereka juga ditawari untuk menjadi Islam. Akan tetapi mereka lebih memilih hukuman ketimbang masuk Islam. Oke, pelajaran dari peristiwa ini ya teman-teman. Kisah 3 suku Yahudi ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengutamakan perdamaian, tetapi tegas dalam menghadapi pengkhianatan. Beliau tidak pernah memulai konflik, melainkan memberi kesempatan bagi pihak lawan untuk memperbaiki kesalahan. Ketegasan Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari upaya menjaga keamanan Madinah sebagai masyarakat yang aman, adil, dan damai. Nah, ternyata Yahudi sering berkhianat ya dari dulu.
Ya, jejak terakhir Yahudi di sekitaran Jazirah Arab letaknya di Khaybar. Bayangkan sebuah oase di tengah padang pasir Hijaz bernama Khaybar. Tanahnya subur, kebun kurbannya melimpah, dan di atas bukit-bukitnya berdiri benteng-benteng kokoh yang seperti mustahil ditembus. Di balik benteng itu hidup komunitas Yahudi yang bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga dikenal cerdas, tangguh, dan lihai dalam berpolitik. Mereka adalah Yahudi Khaybar, sebuah komunitas yang kisahnya penuh dengan drama, kekuatan, dan pelajaran. Yahudi Khaybar bukan penduduk asli Hijaz. Mereka datang dari wilayah Yerusalem, melarikan diri setelah bait suci mereka dihancurkan oleh bangsa Babilonia dan Romawi. Mereka mencari tempat perlindungan yang aman, dan Khaybar dengan lokasi yang jauh dari pusat kekuasaan dunia menjadi pilihan yang sangat sempurna. Namun, mereka tidak hanya datang untuk bertahan hidup, mereka membawa keterampilan bertani dan berdagang, mengubah Khaybar menjadi pusat ekonomi yang makmur. Mereka membangun benteng-benteng raksasa yang melindungi komunitas mereka dari serangan suku-suku Arab yang bermusuhan. Dengan kekayaan dan perlindungan seperti itu, Yahudi Khaybar menjadi ketakutan besar dan kekuatan besar di wilayah Hijaz. Tetapi kekuatan ini juga membuat mereka tidak hanya menjadi pemain ekonomi, melainkan juga aktor politik yang berani mengambil resiko. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam ke Madinah, hubungan antara Yahudi Khaybar dan umat Islam awalnya biasa saja. Namun, keadaan mulai memanas ketika mereka diduga mendukung suku-suku Arab yang memusuhi Islam. Seperti dalam Perang Ahzab atau Perang Khandak, mereka dianggap berada di balik konspirasi melawan Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya membuat Khaybar menjadi target penting bagi umat Islam. Tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Muslim menuju Khaybar. Tapi ini bukan sekadar perang biasa. Khaybar adalah benteng dengan reputasi tak terkalahkan. Setiap gerbangnya dijaga ketat, dan setiap dindingnya tinggi serta sulit dijangkau. Ini adalah pertempuran antar strategi, keberanian, dan tekad. Dalam salah satu momen paling epik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi Muhammad SAW yang awalnya sakit mata, dipanggil untuk memimpin serangan. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW menyembuhkan matanya dengan doa, dan Ali maju sebagai semangat yang membara. Dengan kekuatannya, ia membuka gerbang benteng utama Khaybar dengan memimpin pasukan Muslim ke dalam. Peristiwa ini dikenang sebagai salah satu momen paling heroik dalam sejarah Islam. Benteng demi benteng jatuh ke tangan pasukan Muslim. Meski pertempuran sengit, kemenangan akhirnya berpihak pada umat Islam. Namun, yang membuat kisah ini menarik bukan hanya kemenangan itu, melainkan cara Nabi Muhammad SAW menyelesaikannya. Alih-alih menghancurkan atau mengusir Yahudi Khaybar, Nabi Muhammad SAW menawarkan perjanjian damai. Penduduk Khaybar diizinkan tinggal di tanah mereka dan mengelola kebun-kebun kurma mereka, tetapi dengan syarat mereka menyerahkan sebagian hasil panennya kepada umat Islam. Keputusan ini tidak hanya menunjukkan sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW, tetapi juga strategi cerdas yang memastikan stabilitas ekonomi bagi Madinah. Karena seperti yang kita ketahui, jarak Khaybar menuju Madinah sekitar 150 km dan Khaybar berada di utara Madinah. Jadi keren ya Nabi Muhammad SAW.
Dan pelajaran dari kisah Khaybar ini, kisah Yahudi Khaybar mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana komunitas kecil bisa bangkit menjadi kekuatan besar dengan kerja keras dan kecerdikan. Bagaimana kekayaan bisa membawa konflik jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Dan bagaimana kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan musuh, tetapi juga membangun perdamaian setelahnya. Khaybar bukan sekadar tempat di peta, melainkan simbol dari kekuatan, ketahanan, dan kompleksitas hubungan manusia dalam sejarah. Itulah mengapa kisah mereka tetap hidup hingga hari ini.